nggak secara otomatis juga asetnya. Kalau misalnya asetnya berupa tanah dan bangunan harus masuk akta imprek terlebih dahulu. Ya, kalau seperti misalnya asetnya kita mau beli kripto, bitcoin atau benda bergerak lainnya itu kan harus ada pembuktian gitu kan. Mau seperti apa? Apakah itu mau dikonversi dan lain-lain? Nggak secara otomatis karena harus ada mekanisme dinilai terlebih dahulu appraisal. Berapa nilainya, mau dikonversi menjadi apa, apakah itu mau dimasukkan ke dalam PT biasanya, nah itu berapa lembar sahamnya dan lain-lain itu mekanisme tersendiri. Jadi nggak begitu 1 tahun dari diperpanjang terus langsung menjadi aset PT umum gitu kan. Oke, bagaimana Ibu Vina? Sudah jelas ya? Baik, untuk Pak Joni tadi masuk juga pertanyaan Pak Martin, akun seperti OSS tadi, apakah sama gitu? Ya, jadi banyak pelaku usaha itu mungkin maksudnya lupa akun gitu. Ya, jadi kalau lupa akun OSS, akun ini ada di email sebenarnya, dalam email yang terdaftar di OSS. Akunnya ada di dalam. Di akun ada di dalam OSS yang dalam email kita. Ya, emailnya pelaku usaha itu. Tapi kalau pelaku usaha lupa email, lupa password, ini yang susah. Nah, apalagi yang dibuat kita oleh konsultan. Apalagi yang dibuat Biro jasa. jasa. Jadi kayak apa solusinya? Kalau lupa akun, lupa juga email. Nah, mesti ke BKPM. Tapi kalau misalnya data itu boleh nanti saya bantu. Yang itu yang khusus untuk lupa akun. Khusus lupa akun mau dibantu. Tapi kalau memang ternyata lupa semuanya, lupa email juga, nah kan harus mengajukan surat tertulis ya berarti ya tadi. Ya kalau lupa email, lupa password itu agak sulit ya. Tapi kalau lupa akun OSS, saya bisa bantu. Jadi nanti caranya kita waktu ketemu akun OSS-nya, yang kita masuk login, emailnya yang lupa tadi kita ganti buat email yang baru. Jadi dia nanti ke-linknya ke email yang baru. Ya, karena tidak bisa kalau lupa passwordnya email itu tidak bisa. Baik, terima kasih kepada Ibu Vina yang di tengah sudah ya. Selanjutnya dari Ibu Feni dari Indramayu, untuk Ibu Fuli, tanggung jawab perseroan perorangan yang dimiliki oleh PT yang baru itu apakah bisa? Jadi tanggung jawabnya memang harus dibedakan antara tanggung jawab pribadi dan tanggung jawab sebagai PTP. Kalau tanggung jawab PTP tadi sudah dijelaskan bahwa di dalam Undang-Undang tahun 2023 itu nomor 6 yang merupakan penegasan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja bahwa PTP ini adalah badan hukum. Kalau sudah dinyatakan dia sebagai badan hukum, berarti tanggung jawabnya adalah terpisah dari tanggung jawab pribadi. Tapi apakah sampai ke dalam harta pribadi? Iya. Karena dia tidak ada organ lain. Sehingga tanggung jawabnya sepenuhnya ditanggung oleh si pribadi ini. Tanggung jawab pihak ketiga itu termasuk juga kalau ada kepailitan, insolvensi, likuidasi, dan lain-lain. Nah ini yang menjadi persoalan. Kita tak pernah tahu nih asetnya sebenarnya aset seperti apa. Oh ya yang tadi kan ada yang masalah harta bersama gitu kan. Nah suami istri tanpa perjanjian kawin yang mendirikan PT itu sebenarnya dihitung 2 atau dihitung 1? Dihitung 1 karena harta bersama. Itulah makanya kenapa di PTT ini menjadi persoalan. Kalau hanya satu-satunya dia pemegang saham, dia juga direktur, tapi dia juga harus bertanggung jawab, maka tidak ada pemisahan. Secara konsep yang tadi saya tegaskan, di pagi hari saya sudah menyampaikan bahwa ada yang namanya teori pemisahan harta kekayaan dan teori organ ini tidak diterapkan dengan tepat di dalam PTP tersebut. Sehingga kalau kita mau ada gugatan ini misalnya, gugatan terhadap PTP, yang bertanggung jawab siapa? Direkturnya.
Direkturnya juga sebagai owner, sebagai pemegang saham. Asetnya dia sampai juga ke aset pribadinya dia. Walaupun dinyatakan ia hanya sebatas tanggung jawab terhadap PT. Ya kalau misalnya PT-nya 5 miliar, berarti termasuk aset pribadi 5 miliarnya dia. Iya kan, maksudnya bisa ya menangkap konsep saya gitu kan. Kalau asetnya dia ternyata 10 triliun, ya 5 miliarnya nggak jadi masalah gitu. Tanggung jawab dia hanya sebesar 5 miliar. Tapi kalau asetnya dia ya hanya 5 miliar itu habis. Maka harus dilihat dari modal. Permodalan itu juga bertanggung jawab masalahnya terhadap pihak ketiga. Tidak hanya sekedar di state di dalam anggaran dasar. Oleh karena itu, skala dari sebuah perseroan itu kan bisa dilihat apakah dia mikro, kecil, menengah, atau besar. Itu dilihatnya dari mana? Dari permodalan. Permodalan itu sama dengan tanggung jawab. Begitu. Semoga membantu ya Mbak ya. Terima kasih. Terima kasih Bu Dr. Puli. Semoga membantu ya Mbak ya. Baiklah, selanjutnya kita buka sesi kedua. Untuk sesi kedua 3 penanya lagi. Dari sebelah, wow, di sayap kiri luar biasa. Yang tadi boleh, yang putih dulu boleh ya. Saya dari sisi lain, dari yang sebelah kanan Bapak yang angkat tangan di belakang. Silakan nanti penanya kedua, yang duluan di tengah ini. Yang di tengah ada? Oke, nggak ada. Boleh balik lagi ke Ibu nanti ya. Silakan. Yang pertama. Nama, lalu dari daerah mana dan ditujukan pertanyaan kepada suaranya. Selamat siang Ibu Fuli dan Bapak Doni. Saya Dana Yofiani dari Jakarta sebagai AMD. Saya ingin menanyakan bahwa terkait pemaparan. Maaf, namanya kurang terdengar. Dana Yofiani. Yofiani. Dana Yofiani. Yana. Dana. Terkait pemaparan Ibu Fuli Handayani bahwa di dalam PT perorangan jangka waktunya hanya berlaku selama 1 tahun. Jika sudah lewat maka harus didaftarkan ulang ya Bu. Pertanyaan saya, apabila PT perorangan tersebut tidak didaftarkan ulang, apa akibat hukumnya? Dan apakah akan dicabut atau inaktif dengan sendirinya sehingga tidak berlaku lagi? Kemudian, apakah jika selama 1 tahun PT perorangan tersebut sudah berjalan dan tidak melakukan perubahan alamat atau KBLI dalam PT perorangan sama dengan PT mekanisme di sistemnya maksudnya. Terima kasih. Terima kasih Ibu Dana. Untuk selanjutnya Bapak yang di sebelah kanan tadi silakan maju ke depan, nama lalu dari daerah mana, pertanyaan ditujukan kepada siapa.